Enggak? Dengar? Dengar enggak? Nah terus kok gak menyimak dengan baik, kenapa? Gak bisa ngapalin. Apaan sih? Mau apa? Pendengar saya aja yang cerita. Dengarkan. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu seorang putra bangsawan di pribumi. Dia pas kecil, pas masih muda, dia itu mendapat beasiswa sekolah kedokteran di Stovia. Nah, waktu dia belajar di sana, dia itu sering mengkritik pemerintah Belanda. Yoga denger enggak? Bu, jurusan apa? Kedokteran. Kedokteran. Nah, Ki Hajar Dewantara selain pintar, beliau juga seorang yang pemberani. Dia berani mengkritik apapun mengenai pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya Ki Hajar Dewantara dicabut beasiswanya, dikeluarkan dari sekolahan. Nah, dari sini karir Ki Hajar Dewantara dirintis. Dia dikeluarkan dari sekolahan, dia menjadi seorang wartawan yang hebat. Nah, ngantuk saya. Iya. Sopan nggak kayak gitu? Sudah, kita kembali lagi. Waktu Ki Hajar Dewantara menjadi seorang wartawan, Ki Hajar Dewantara semakin menjadi-jadi untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Dan Belanda semakin geram. Akhirnya Ki Hajar Dewantara dibuang di Belanda. Enggak, anak ditembak lah. Dia dibuang ke Belanda. Waktu Ki Hajar Dewantara dibuang, dia tidak sedih sama sekali. Dia malah bahagia. Kenapa dia bahagia? Belajar bahasa Belanda. Karena karena waktu dia dibuang ke Belanda, siapa itu yang tidur? Tak suruh menjelaskan ke depan loh. Siapa jenenge Mas? Siapa? Pandel. Itu loh. Sudah. Pandel mulutnya, Pandel. Tolong jaga Pandel mulutnya. Sudah. Tadi nyampe mana sayang? Oh ya. Waktu Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda, beliau tidak merasa sedih sama sekali. OSIS kenapa bertengkar ya? Sudah, diam. Oke, saya lanjutkan. Waktu Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda, beliau tidak sedih sama sekali karena di sana dia bisa belajar banyak hal. Belajar apapun di sana. Nah,
pembelajaran yang sudah dia terima di Belanda direkam, dirangkum di dalam otaknya, di ingatannya. Kemudian waktu dia kembali di Indonesia, ilmu itu beliau terapkan di negara asalnya, di Indonesia. Dia membuka sebuah taman siswa. Hebat kan? Keren kan? Dia dibuang tapi dia tidak sedih. Hebat kan? Siapa yang pengen seperti Ki Hajar Dewantara? Kenapa kamu pengen menjadi Ki Hajar Dewantara? Pengen masuk TV. Dengarkan. Temanmu jawabannya bagus. Apa sayang, kenapa kamu pengen menjadi Ki Hajar Dewantara? Karena aku kepengen Indonesia lebih maju dan mempelajari bahasa lain. Dengan jawabannya nanti bisa dihubungkan dengan materi kita. Nanti akan saya tanyakan hal itu. Oke, next. Minum ya. Nah, coba dengarkan. Waktu Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia, dia memiliki 3 pemikiran penting. Sopo iku sing inguk-inguk cendelo? Boten sebelahnya pandang siapa? Maju sini sayang. Maju sini sayang. Bukan pandang, jangan kasih maju fitnah. Mana? Ayo sini. Sini maju sini. Dengarkan. Waktu Ki Dewantara pulang ke Indonesia, dia pulang dengan 3 pemikiran mengenai pendidikan. Yang pertama, Bu Dewi tolong di next. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, peran pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan itu harus trikon. Kita membahas yang pertama dulu, tujuan pendidikan. Pendidikan harus trikon. Sabar, nanti saya jelaskan. Sabar dulu. Next lagi. Nah, dengarkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Maksudnya gimana? Gini, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Contoh kecilnya seperti ini. Ketika kalian belajar mengenai materi asam basa, masih ingat? Asam itu rasanya bagaimana sih? Kecut. Kalau basa? Basa pahit. Contoh dari asam itu apa sih, Rek? Lemon. Terus. Kopi, teh.
deterjen. Betul. Saya coba, saya kelas 7 diam dulu. Saya mau tanya ke kelas 9. Kelas 9 mana kelas 9? Bu, Melayu, Bu. Melayu. Sini. Kelas 9 sini kelas 9. Baik. Siapa namanya kelas 9 itu tadi? Kanepi sini Pi. Pi sini Pi. Ayo Pi cepat Pi. Gua aku salah satu bagian darimu. Sini Pi. Pi. Mau dibully. Enggak Pi. Pi sini maju ke depan dulu. Pi, menurut kamu apa sih Pi? Fungsinya kamu belajar asam basa itu Pi? Enggak tahu. Ya jadi Ayo pilih Kak Iso. Boleh buka Google Pi. Boleh Pi. Ayo. Gak mau. Ayo lah. Loh, oh belum dijelasin. Putri, materinya belum dijelasin toh Putri. Maksudku bercanda. Kok gak tahu Pi? maksudnya bercanda. Ayo kelas 8 ada yang mau bantu? Nih, kelas 9 dulu. Masa materi nih dilupakan. Ayo, apa sih belajar materi asam basa? Asam basa saya nggak tanya Ki Hajar Dewantara asam basa. Ayo, ayo. Di kehidupan sehari-hari. Apa? Iya, kita bantuan. Dia masih kurang. Katanya kurang. Wah, gimana ini IPA-nya, Rek? Mari googling. Wah, ada. Ayo. Loh, tambahan 2 lagi, Rek. Kayak kebuangan cut. Ayo. Rembukan. Gak oleh dosi. Ayo, sudah. Ayo, fungsi kita belajar asam basa di kehidupan sehari-hari. Ayo Rek, masuk 4 orang kurang Rek. Yang kelas 7 bisa diam. Nanti kalau kakaknya nggak bisa, kita sorakin ya. Ayo jangan buang-buang waktu, cepet. Sudah Pi, ayo Pi, waktunya Pi, jangan buang waktu Pi. Ayo hati-hati kelas 8. Hati-hati kelas 8. Ini pelajaran kalau enggak salah di kelas 7 ya.
ketika kita mempelajari mengenai asam basa, kita jadi mengetahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa dapat mengetahui pH-pH dalam tubuh sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang akan datang seperti asam lambung, kiat-kiat gitu. Ya, Manda. Mas, silakan. Iya, Pak, ya. Iya. Bisa jawab enggak? Iya. Dino. Kelas 7 dengarkan. Jawaban kakak kelas 9 itu sudah benar. Kita belajar asam basa. Itu kehidupan sehari-hari. Kita dapat memprediksi atau menghindari asam lambung. Yang lain bisa diam apa enggak? Bisa diam apa enggak? Kurang keras bisa diam apa enggak? Oke. Nah, materi ini bisa kita hubungkan dengan tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Dengan kita mempelajari asam basa, kita dapat diri kita sendiri dapat selamat dari penyakit asam lambung, ya. Dan kita bisa, jiwanya kita, perasaannya kita bisa bahagia. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, ya Pak ya? Ya Pak enggak? Enggak apa ya? Enggak apa enggak? Osis suara nih? Oke, next. Terus. Nah, yang lagi Bu sampai ketiga. Yang kedua, dengarkan yang kedua. Ayo kelas 7. Kelas 7 silahkan. Kelas 7 punya telinga apa enggak? Telinga itu digunakan untuk apa? Wes, diam. Yang kedua, peran pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan itu ada 3. Mengembangkan diri sendiri, memelihara dan menjaga bangsa, memelihara dan menjaga dunia. Ketiga elemen ini saling berhubungan. Contoh kecilnya seperti ini. Kamu sekolah di SMP 33. Tujuannya untuk apa sih? Belajar. Kita belajar tujuannya untuk apa? Mencari ilmu. Nah, kamu jadi orang yang dengarkan dulu Pak Orek. Aku sedih. Dengarkan Pak Orek. Wesan. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan kalian itu pengen sekolahan kita SMP 3 menjadi sekolahan yang maju. Untuk dapat SMP 33 menjadi sekolahan yang maju, siswanya dulu harus diperbaiki. Diri sendiri yang harus diperbaiki. Contohnya gini, Alia pengen memajukan SMP 33. Yang diperbaiki apanya? Diri Alia dulu. Dari diri Alia, nanti baru orang-orang di sekitar Alia. Setelah orang-orang di sekitar Alia, baru lingkup besarnya. Paham? Osis paham pokoknya.
nggak sis? Terus, lek misalnya SMP 33 iku maju, sing merasakan sopo rek? Semua. Yo, lek SMP 33 maju, nanti kamu pas lulus kamu lo gampang dapat SMA, ya Pak ya? Makanya setelah hari ini atau mulai detik ini, saya mau kalian berjanji. Kalian harus setiap hari mengupgrade diri kalian sendiri. Janji? 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 Kurang keras janji? Oke, baik. Dewi next. Lalu yang ketiga, pendidikan itu harus trikon. Trikon yang pertama continue, konvergen, dan konsentris. Ya. Continue, konvergen, dan konsentris. Konsentrasi. Continue, konvergen, dan konsentris. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai continue. Continue itu artinya apa sih? Continue itu berkelanjutan atau terus menerus. Jadi dengarkan, kalian sebagai pelajar, sebagai manusia harus belajar terus menerus. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Contohnya gini, kalian kelas 7, saya pernah dikeluhkan kelas 7 mengenai materi KPK sama FPB. Nah, dia bilang gini, rumahnya OSIS. Dia bilang gini, Bu, gak seneng aku Bu matematika itu. Oh, mana materi KPK FPB, gak paham aku. Sebagai siswa boleh nggak kayak ngono? Meskipun kamu nggak suka, kamu tetap harus belajar. Masih yang titik. Misalnya lah, aku gak seneng, kira aku gak sinau 30 menit aja. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu belajar 30 menit. Yang penting setiap hari kamu belajar. Ya. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya kan? Ya benda? Ya benda? Gini apa mboten? Gini apa mboten? Mboten apa mboten? Ya, di sini ada kata-kata. Apa yang kamu capai hari ini adalah hasil dari apa yang kamu pelajari kemarin. Sekarang kamu di sini digodok jadi pemimpin. Yo. Ya, Bu. Ya, enggak? Ya. Nanti besok atau beberapa tahun ke depan, kamu ini loh bakal jadi pemimpin. Amin. Tapi dengan satu syarat, itu berlaku bagi anak yang dia mempunyai tekad yang kuat, dia punya motivasi belajar yang kuat. Jadi, next, yang kedua, konvergen. Konvergen itu, dengarkan, konvergen itu kita belajar dari sumber manapun, tidak hanya di sekolahan, di lingkungan juga kita belajar. Di lingkungan sosial kita belajar mengenai apa, no? Belajar. Mengenai apa? Lingkungan. Lingkungan yang kayak mana? Sekolah. Lingkungan di luar sekolahan. Ayo kakak OSIS. Aku. Soalnya lingkungan di sekolah, lingkungan di luar sekolah.
Bagaimana cara bersosialisasi? Selain materi, kita belajar mengenai apa? Belajar lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang bagaimana? Positif. Ayo. Cara bersosialisasi. Positif. Lingkungan masyarakat yang bagaimana? Mengerti arti kerjasama, gotong royong. Kerjasama, gotong royong. Betul kata kakaknya. Asik. Di luar sekolahan kita belajar ilmu pengetahuan, nggak belajar ilmu sosial. Di ilmu sosial kita bisa belajar mengenai manusia. Di manusia kita bisa belajar mengenai karakter manusia. Ya Pak ya? Gini apa betul? Lihat. Lihat kata-katanya. Bukan ilmu yang mendatangi kamu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Gini apa betul? Kamu diem gak gelem sekolah, kok kamu iso pinter? Betul. Ya kan? Next. Yang terakhir konsentris. Konsentris kita belajar budaya luar. Lihat di contohnya. BTS ya? Lagi apa dia? Lagi makan. Budaya makan orang Korea itu apa sih, Rek? Budaya makan. Dengarkan. Budaya makan orang sana, kalau makanannya enak, harus bunyi apa enggak? Harus disebut apa enggak? Ya kan? Nah, budaya itu bisa enggak kita masukkan ke Indonesia? Kenapa enggak bisa? Enggak sopan. Nah, dengarkan. Konsentris itu kita boleh belajar budaya luar, tapi kita harus menyesuaikan dengan budaya kita sendiri. Paham? Oke, next Bu. Nah, dengarkan kelas 7. Bisa diam benda? Bisa diam benda? Kurang keras, bisa diam benda? Oke, dengarkan. Kalian belajar butuh motivasi apa enggak? Kenapa kamu butuh motivasi? Agar niat. Nah, sekarang kita masuk ke materi motivasi yang sesungguhnya. Dengarkan, apa sih motivasi? Motivasi adalah motivasi belajar, sebuah dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan belajar. Ya, next Bu. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Yang pertama tekun. Yang kedua ulet. Minat yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan senang tantangan. Tekun itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Dia tidak main-main, dia tidak hanya buka buku tok dilihat, enggak. Tapi dia membaca juga, iya benar. Terus ulet itu dia tidak mudah menyerah, ya. Terus minat yang tinggi adalah ketertarikan